Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 1 Karanganom. Berjumpa kembali dengan Ibu Kartini dalam KBM Sejarah Wajib ya. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Jangan lupa pakai masker, kemudian juga cuci tangan ya. Nah, untuk pertemuan yang ke-12 kali ini kita akan membahas tentang Orde Baru. Orde Baru ini merupakan periode pemerintahan Presiden Soeharto 1966 sampai 1998. Jadi Orde Baru itu istilah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama yang merupakan pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini, silakan diperhatikan. Itu ada masa transisi, kemudian masa awal Orde Baru, dan juga masa pengembangan pembangunan masa Orde Baru. Kita lihat satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah masa transisi, yaitu nanti Super Semar, kemudian juga Tritura, dan ada lagi dualisme kepemimpinan. Untuk Super Semar itu merupakan titik awal dari dimulainya pemerintahan Jenderal Soeharto. Nah, untuk minggu kemarin kan sudah kita ulas ya tentang Super Semar. Yang memberikan mandat itu adalah Presiden Soekarno, yang menerima mandat itu adalah Jenderal Soeharto. Latar belakangnya yaitu berkaitan dengan pasca pemberontakan G30 SPKI, di mana situasi negara dalam kondisi kacau. Kemudian adanya upaya untuk menyelamatkan NKRI, dan yang berikutnya adalah memulihkan wibawa pemerintah. Kemudian yang berikutnya yaitu Tritura, 3 tuntutan dari rakyat pada pemerintah. Ini ada bubarkan PKI dan ormasnya. Kemudian yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga barang. Nah, untuk latar belakangnya yaitu ketidakpuasan rakyat pada pemerintah terhadap penyelesaian politik, terutama yang terkait dengan tokoh-tokoh PKI yang masih banyak duduk di dalam kabinet dan juga birokrasi pemerintah. Yang kedua, adanya krisis kepemimpinan nasional sehingga rakyat tidak percaya lagi terhadap kebijakan Presiden Soekarno. Kemudian yang ketiga, krisis ekonomi karena adanya devaluasi dan tingginya harga minyak bumi, dan juga harga barang-barang itu sangat melampaui batasnya. Untuk dualisme kepemimpinan sudah cukup jelas di gambar itu ya, adanya kepemimpinan dari Presiden Soekarno masih sebagai presiden tapi pamornya sudah menurun, dianggap kurang aspiratif lagi terhadap tuntutan rakyat. Kemudian juga yang kedua adalah Jenderal Soeharto yang diberi mandat MPRS untuk membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Ampera. Bahkan nanti 1967 Jenderal Soeharto dijadikan sebagai pejabat presiden dan 1 tahun kemudian sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca paket 111 sampai 114 ya. Ini untuk yang konsep yang kedua tadi sudah Ibu bahas. Nah, sekarang bagaimana kebijakan politik pemerintah Orde Baru? Kita lihat dulu dalam negeri. Untuk kebijakan dalam negeri, yang pertama pembentukan Kabinet Ampera oleh Jenderal Soeharto. Nah, Ampera itu dari kata amanat penderitaan rakyat. Untuk tugasnya itu dikenal dengan Dwi Dharma, yaitu menciptakan stabilitas politik, yang kedua stabilitas ekonomi. Terus untuk menunjang kelancaran pembangunan nasional, program Kabinet Ampera yaitu ada 4, maka dikenal dengan catur karya. Yang pertama perbaikan sandang pangan, kedua pemilu, ketiga politik luar negeri bebas aktif harus segera direalisasikan dengan benar, yang keempat perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme. Kemudian yang kedua pembubaran PKI dan ormasnya, ini sudah cukup jelas. Yang ketiga penyederhanaan atau fusi partai politik, nanti tujuannya untuk
menghadapi pelaksanaan pemilu, di mana pemilu itu masa Orde Baru menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia atau luber. Lah pesertanya ini eh, dikhawatirkan kalau terlalu banyak nanti menimbulkan kekacauan politik, maka pemerintah Orde Baru yaitu menggabungkan beberapa partai. Untuk partai Islam itu digabungkan dalam P3, Partai Persatuan Pembangunan, dengan lambang Ka'bah, kemudian nanti akan diganti dengan lambang bintang. Terus yang kedua yaitu Partai Demokrasi Indonesia, lambangnya banteng. Itu terdiri dari PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, dan juga Partai IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada partai baru yaitu Golongan Karya. Ini nanti harapannya berbagai kelompok kekaryaan seperti petani, nelayan, buruh itu masuk ke dalam golongan karya. Tapi realisasinya justru adanya semacam ini ya, apa itu, kenyataan bahwa anggota dari golongan karya kebanyakan didukung oleh PNS, kemudian juga ABRI pada waktu itu, dan juga beberapa aparatur sipil negara lainnya. Terus yang berikutnya dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI yaitu ABRI itu sebagai hankam pertahanan nasional, tetapi ternyata ABRI juga diberi mandat sebagai sebagai kelompok yang harus berperan dalam bidang sosial masyarakat, misalnya adanya program ABRI Masuk Desa. Jadi tidak hanya sebagai pertahanan dan keamanan saja, sehingga nanti ABRI itu diharapkan sebagai stabilisator dan juga dinamisator. Dan untuk dampak dari duifungsi ABRI ternyata ini ya, di luar di luar batas dari fungsi Hankam itu sendiri. ABRI justru lebih banyak mendominasi politik dan juga birokrasi pemerintahan. Kemudian yang berikutnya pemasarakatan P4. P4 itu apa? P4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Tujuannya yaitu membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga tercapai persatuan nasional. Sehingga nanti semua organisasi masyarakat dan politik asasnya harus Pancasila. Yang berikutnya adalah integrasi Timur Timur. Ini atas usulan dari Amerika Serikat dan juga negara-negara barat lainnya ya, setelah Timur Timur ditinggal oleh Portugis. Kemudian kebijakan luar negeri ada beberapa. Yang pertama, masuk kembali menjadi anggota PBB. Kemudian membekukan hubungan diplomatik dengan Cina. Yang ketiga, normalisasi hubungan dengan Malaysia, Singapura, Myanmar. Yang keempat, pembentukan ASEAN. Yang kelima, kerjasama ekonomi dan iptek dengan negara maju atau barat. Yang terakhir yaitu kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial melalui program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, yang ini setiap tahapnya terdiri dari ini ya, program-program yang diharapkan setiap 5 tahun itu mengalami perubahan ke arah progres atau perbaikan. Yang pertama ekonomi, yaitu pengembangan usaha pertanian melalui panca usaha tani, dan juga pembangunan industri pengolahan bahan pangan, kemudian juga pengembangan koperasi di berbagai wilayah desa. Terus untuk bidang sosial yaitu pembangunan sekolah dan program wajib belajar. Ada lagi yaitu KB, keluarga berencana 2 anak cukup. Yang ketiga puskesmas dan posyandu sampai tingkat desa. Yang keempat pemerataan penduduk yaitu transmigrasi. Nah, sebelum Ibu akhiri untuk pendalaman materi, silakan dikerjakan tugas berikut. Yang pertama, jelaskan kabinet Ampera. Yang kedua, dwifungsi ABRI. Yang ketiga, penataran P4. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.